Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing, di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dan urapan-Mu itu ya Bapa, yang terimpartasi Tuhan sampai kepada jemaat-jemaat-Mu yang melihat tayangan ini ya Yesus. Bila urapan-Mu ya Bapa yang mengurapi mereka Tuhan, mengurapi hati mereka, mengurapi roh mereka, mengurapi jiwa mereka Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan lebih dan dalam lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Mari bersama-sama kita lebih lagi menyembah. Kita masuk dalam hadirat Engkau Allah yang setia Tuhan bagi hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk memberikan waktu kita untuk menikmati setiap hadirat Tuhan, untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia.
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah. Sebab itu kami percaya Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya dan kami yakin Yesus. Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia bagi hidup kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan, kita berseru pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Mari kita sembah Dia. Agar indah Kau yang sempurnakan Haleluya Tuhan. Inilah sembah sujud kami Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau lebih lagi. Kami ingin menyerukan nama-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kami ingin melompat. Kami ingin bersorak-sorai nama-Mu yang kudus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Yes. Haleluya, haleluya. Siap buat menyerukan nama Tuhan kita lebih tinggi? Amin. Siap menyerukan nama kita lebih lagi? Nama Tuhan kita lebih lagi, lebih tinggi dari apapun di muka bumi ini. Amin. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan
kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang layak. Hanya Kau Tuhan. Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan bersorak. Katakan, Kau yang
Sebab Kau yang layak dan Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, dan Kau yang layak disembah. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak bertahta di atas hidup kami Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami. Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak, yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Benar Tuhan Yesus. Benar Bapa. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Tiada yang lain Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Sebab itu layakkanlah kami Tuhan untuk menyembah-Mu ya Yesus. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Yesus. Maka dari itu ya Bapa, layakkanlah kami Tuhan untuk menerima semua pesan-pesan dari-Mu ya Yesus. Semua perkataan-Mu melalui firman Tuhan ini ya Yesus. Biarlah Engkau yang berbicara kepada pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini ya Yesus, kehidupan kami menjadi berarti. Kehidupan kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat saudara semua yang percaya dan siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti kabar sukacita, selebih sukacita lagi, amin. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa, waduh sungguh luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Hari ini kita tetap ibadah online karena kita menjaga segala sesuatunya. Seperti Nabi Nuh, ketika hujan sudah reda, tetapi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera itu. Dia mengirimkan burung pertama, burung yang kedua, dan burung yang ketiga menjadi tanda bahwa air sudah surut. Haleluya. Kita pun juga demikian, kita perlu dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih tetap di dalam mujizat yang dari Allah. Masih ingat? Mujizat yang dari Allah tetap. Hari ini adalah yang terakhir gitu ya. Kita memasuki dalam dimensi yang ketiga. Dari kupasan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu akan mengacu lebih dalam dan kita dimengertikan aturan-aturan yang ada di dalam bagaimana untuk menerima mujizat dari Allah itu. Ternyata aturannya yang luar biasa.
firman itu mengimpartasikan kuasa untuk percaya kepada firman Tuhan. Amin. Jadi di dalam firman Tuhan itu mengimpartasikan kuasa untuk kita semakin harus percaya kepada firman Tuhan. Ini masih di dimensi yang kedua. Jadi dimensi satu, dimensi yang kedua masih dalam urutan tahap yang ini. Dari mana dan bagaimana itu kita berbicara tentang iman. Ketika iman Petrus mendengar dan dia percaya dan mujizat terjadi kepadanya. Tetapi ketika Petrus imannya mulai goyah, Petrus mulai tenggelam. Kita harus memiliki iman. Amin. Iman, untuk memiliki iman itu adalah keharusan untuk mengalami tanda-tanda mujizat. Kita boleh beriman tapi kalau tidak ada mujizat, mana buktinya? Ada kebohongan. Tetapi saya mengatakan ketika kita beriman percaya yang penuh, maka hal itu akan terjadi. Apakah itu terjadi dalam kehidupan saya? Ya, sudah pernah terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saya mengalami satu mujizat yang sedemikian, saya percaya saudara pun juga akan mengalaminya. Amin. Di sini ada 3 bagian. Di dalam setiap bagian itu tiap orang bisa memilih untuk percaya. Yang kedua, iman adalah sebuah keputusan, tidak bisa dipaksakan. Yang ketiga, iman adalah persoalan sikap. Bagaimana kita menyikapinya? Kita mulai membuka ya di dalam firman Tuhan Markus 16 ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Markus 16. Markus 16 ya ayat yang ke-17. Semua sudah dicatat? Oke, kalau misalkan saudara Bapak Ibu belum bawa catatan, belum mencatatnya, Bapak Ibu bisa mengulang kembali untuk membuka YouTube saudara dan saudara mendengarkan kembali. Amin, di dalam ibadah raya kita hari ini. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbicara didasari dengan iman. Amin. Iman di mana? Iman di dalam Yesus Kristus. Di mana itu? Di dalam firman Tuhan. Pasti Alkitabnya sama dengan punya saya ya. Di ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini berbicara di dalam iman. Ketika iman saudara percaya, ketika iman saudara besar, ketika iman saudara kuat, maka akan terjadi. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja engkau dapat memindahkan gunung. Nah, iman saudara lebih dari itu. Maka di ayat yang ke-17 dan ayat 18 saudara mengalaminya dan saudara memilikinya. Setiap orang itu bisa memilih untuk percaya. Tetapi kembali lagi saudara tidak dipaksakan gitu ya. Tidak dipaksakan, tetapi mari ketika kita mendengar firman Tuhan, anak-anak Tuhan atau di luar orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau Bapak Ibu bisa melihat, mengikuti tayangan online ini, ibadah online ini, dan saudara mau percaya kepada Kristus, gak ada yang larang gitu. Kalau saudara yang sudah percaya kepada Kristus, alah bohong, pendeta bisanya seperti itu, mau mundur juga tidak ada larangan. Keputusan iman percaya kembali kepada diri kita masing-masing. Amin. Haleluya. Begitu banyak ya, tetapi saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, teguhkanlah imanmu. Jangan tergoyahkan. Amin. Kalau Adam dan Hawa boleh jatuh di dalam dosa, itu karena apa? Karena intrik adalah satu hipnotis. Siapa yang menghipnotisnya? Nanti kita akan masuk ke sana.
Wow, sungguh dahsyat firman Tuhan pagi hari ini. Iman dalam Yesus Kristus bukan hanya iman dalam kuasa iman, ya. Firman iman itu tidak hanya berkuasa dalam iman. Perhatikan kembali, saya akan mengulang dengan catatan saya. Iman dalam Yesus Kristus bukan hanya iman dalam kuasa iman, melainkan iman dalam kuasa Allah. Bukan iman dalam kuasa iman, tetapi iman dalam kuasa Allah. Amin. Paham ya di sini? Saudara memiliki kuasa Allah, saudara percaya dengan kuasa Allah, mujizat itu pasti terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gak usah sungkan, kan di rumah saudara bisa bersorak-sorai bersama dengan suami, istri, anak-anak, anak menantu, anak cucu. Kita bersuka cita. Semua mengikuti ibadah. Amin. Haleluya. Nah, saya lanjut dalam tulisan saya ini. Bukan hanya iman dalam kuasa iman, melainkan iman dalam kuasa Allah. Bukan iman dalam diri kita sendiri. Amin. Perhatikan, bukan iman dalam diri kita sendiri bahwa kita dapat melakukan ini dan itu, atau bahwa sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Melainkan, perhatikan baik-baik saudara dikasih oleh Tuhan, melainkan iman kepada Allah. Iman bukanlah kepada mujizat. Amin. Iman itu bukan diarahkan kepada satu mujizat, tetapi iman percaya kepada Allah, melainkan kepada Yesus yang membuat segalanya terjadi. Paham ya di sini? Jadi iman saudara bertumbuh itu bukan karena mujizat. Waduh, aku mau beriman supaya aku dapat sesuatu apa yang saudara inginkan. Mungkin mobilkah, rumahkah, istri yang cantik, suami yang mapan dan yang lain sebagainya. Bukan yang seperti itu, tetapi kembalikan percayamu kepada Kristus sehingga imanmu itu akan terjadi. Aku percaya Bapa, bahwa Engkau akan menyediakan kepadaku seorang teman hidup yang sejati. Dia adalah laki-laki yang mapan, dia laki-laki yang tampan. Waduh ya, kemarin lagi ini berbincang-bincang, banyak anak-anak muda itu yang bersoal jawab, bersoal tanya gitu. Tetapi semua itu kembali kepada iman kita kepada Kristus. Saya mau yang begini-begini, yang kriterianya begini-begini dan begini-begini gitu. Dan saudara nanti menemukan itu bukan karena mujizat dari diri saudara. Bukan karena itu, tetapi karena saudara melekat kepada Kristus. Sehingga sesuatu terjadi. Saya pengen punya rumah tingkat 9. Kira misalkan seperti itu. Dan itu pasti bisa terjadi. Ketika kapan? Ketika saudara percaya, wah buktinya mana? Aku sudah percaya Tuhan, aku sudah percaya Yesus, ternyata gak dapat aku rumahnya. Semua ada waktu Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada saya bahwa saya akan memiliki rumah secara pribadi. Bapak Ibu tahu berapa tahun saya menunggunya? 20 tahun. Haleluya. Ketika 20 tahun saya tetap menantikan janji Tuhan. Saya tidak mau lepas dari janji Tuhan. Sekian tahun saya harus kontrak, sekian tahun lagi saya harus kontrak, tetapi saya tetap percaya ketika Tuhan mengatakan aku sudah sediakan rumah untukmu yang bisa ditempati oleh keluargamu sampai kepada anak cucumu. Aku berikan itu kepadamu dan itu digenapi loh Bapak Ibu. Bagaimana Bu caranya? Ya cuman percaya dan beriman, tapi bukan berarah kepada satu mujizat itu. Saya tetap percaya kepada janji Kristus, tetap percaya kepada janji Tuhan, maka janji itu tergenapi. Haleluya. Kalau saudara, Bapak Ibu sekalian memiliki pergumulan, apapun pergumulan saudara, jangan ragu untuk menyerahkan hatimu kepada Bapa. Dia adalah Tuhan yang mengatur segala-galanya di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka dari itu di situ saya tulis di sini, dan iman berarti tetap percaya meskipun dia tidak membuatnya terjadi. Dia mengawasi semua yang terjadi karena dialah yang memprakarsai dan melibatkan kita dengan cara memanggil kita.
Kalau saudara dan saya diberikan kepercayaan kepada Kristus, awalnya kita tidak enak. Tetapi dalam masalah, saya yakin dan percaya orang-orang yang datang kepada Yesus itu orang-orang kebanyakan, tidak semua. Kalau 100% mungkin ya ini sekitar 25%-nya gitu ya, yang bermasalah mencari Tuhan. Tetapi seandainya saudara itu ada yang di bagian 25%-nya ini, saya percaya saudara akan menemukan pribadi ini. Ketika saudara menemukan pribadi yang seperti ini, pribadi yang apa sih Bu? Pribadi yang saudara percaya bahwa aku percaya Yesus ini karena aku terpanggil dan aku dipanggil, aku dicari. Karena engkau menjadi anak-anaknya. Ketika engkau dipanggil dan dicari menjadi anaknya, saya yakin dan percaya ada perubahan yang luar biasa. Apakah itu mulus-mulus jalannya? Tidak. Engkau harus diuji terlebih dahulu. Engkau harus dimurnikan terlebih dahulu. Apakah aku kuat dalam pemurnian? Kuat, karena itu bukan kehendakmu, tetapi kehendak Bapa yang ada di surga, yang sudah merancangkan sesuatu yang indah buat saudara. Ketika saudara diberkati, saudara tidak lagi menjadi orang yang gampang sombong. Tidak lagi menjadi orang yang mudah arogan, tidak lagi menjadi orang yang mengabaikan akan orang lain, tetapi saudara sudah diubah di dalam karaktermu menjadi yang luar biasa. Karakter ilahi ada padamu, berkat melimpah di dalam engkau, sehingga kasih Kristus bisa memakai diri saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu tujuan Allah, itu tujuan Kristus buat kita semuanya. Amin. Sempurna sampai kapan? Sampai pada akhir kehidupan kita, ketika kita dipanggil oleh Bapa untuk pulang di dalam kerajaannya yang kekal. Sekarang bukan sementara, semua yang dirancang Tuhan itu sempurna dan tidak sementara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sungguh indah. Ketika saudara tidak mampu, percayalah ada tangan yang kuat yang menolongmu. Di saat-saat proses seperti itu, mungkin orang-orang mengatakan proses ini yang paling kerasa sekali di saat pandemi ini. Tetapi itu bukan yang utama. Mungkin setiap hari sekalipun bukan pandemi, saudara mengalami sesuatu itu udah biasa. Tetapi percayalah, kuasa kasih Bapa itu tetap ada. Saya punya sebuah cerita. Cerita ini ada seorang petani, dan petani ini ketika dia menyusuri di sawahnya, itu dia terdengar suara cicit cicit cicit. Dia pikir apa? Ternyata itu seekor tikus gitu ya. Dan kenapa tikus ini? Dia amat-amat, ternyata ada ular, dan ular ini mau menerkam tikusnya. Jadi tikusnya itu dalam ketakutan cicit cicit cicit. Ularnya itu sambil menjilat-jilatnya. Wow, takut sekali tikusnya. Bagaimana caranya? Dan petani ini dia membawa sapu tangan, dan sapu tangan itu dijatuhkan di antara tikus dan ular tadi. Pas ditaruh di kepalanya. Dia pelan-pelan dan dia naruh plak. Terlah mereka dengan sapu tangan ini. Ketika tertutup dengan sapu tangan itu, akhirnya apa? Akhirnya tikus bisa keluar dari maut, dari cengkraman si ular. Dia lari dan dibebaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah dibebaskan oleh sapu tangan Tuhan yang besar, oleh jubah kemuliaannya, melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan, engkau bukan orang yang teraniaya lagi. Maka dari itu milikilah dalam kemerdekaanmu. Ketika kita memasuki di dalam dimensi yang kedua, ini adalah alur dari dimensi yang ketiga nanti. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap percaya. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa iman itu adalah sebuah keputusan. Kalau saudara sudah dibebaskan, saudara mau kembali ke sana, silahkan. Kalau saudara yang belum dibebaskan, saudara mau percaya kepada iman Kristus, mari silahkan datang. Tuhan selalu menantimu, Tuhan selalu mengatakan, datanglah. Masih ingat apa yang dikatakan kepada Petrus? Datanglah. Dan dia melangkah. Akhirnya, air yang begitu ini sekali, tidak mungkin air itu bisa kita injak, yang begitu mengerikan.
bisa menjadi jalan raya. Masih ingat beberapa minggu yang lalu firman ini? Nah, apa saja yang terjadi dalam kehidupanmu, percaya bahwa Tuhan memiliki sapu tangan yang besar untukmu, untuk kita semuanya. Sapu tangan Tuhan itu yang ada. Saudara jangan takut dengan apa yang terjadi. Seperti apa yang sudah saya ilustrasikan dalam cerita saya tadi. Ya, di dalam itulah kekuatan hipnotis si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Ini ada ayatnya di dalam Wahyu 20 ayat yang kedua. Saya mengambil contoh, saya membuat cerita ini gitu ya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Siapa yang bekerja? Tuhan. Ketika iman kita goyah, kelumpuhan pasti terjadi. Jangan sampai kita tertipu dengan hipnotisnya si ular itu. Saya memakai kata hipnotis karena apa? Karena setan bisa menghipnotis. Siapa yang dihipnotis dari awal pertama? Dunia baru berbentuk dan baru diisi oleh manusia. Baru diisi dengan 2 orang manusia. Setan sudah tidak terima. Setan dengan segala kelicikannya. Jangan bilang setan itu pandai ya. Jangan bilang setan itu bukan licik ya. Biasanya orang-orang bilang setan itu pinter gitu ya. Tapi saya katakan setan ini licik. Kalau saya bilang dia menghipnotis siapa? Si Hawa. Si Hawa gak bisa untuk lepas dari hipnotisnya. Akhirnya terjadilah sampai hari ini. Tetapi kasih Bapa memberikan anaknya yang tunggal buat saudara. Memberikan sapu tangan yang besar, yaitu jubah kemuliaannya. Raja di atas segala raja yang akan mengangkat engkau dan membebaskan engkau dari segala kuasa kutuk dosa dan maut karena pekerjaan si iblis. Tuhan luar biasa. Karena apa? Banyak orang yang selalu memikirkan tentang sakit penyakit dan kematian. Kita mendengarkan ahli-ahli medis dan mulai merasa takut dan sedih, ketakutan menganga siap melahap kita. Wah, kayak si ular toh. Karena keuangan gitu ya. Keuangan sangat terpuruk, pekerjaan gak ada lagi, dan ini dan itu, banyak sekali masalah persoalan itu, banyak sekali. Tetapi Tuhan mengatakan teguhkanlah imanmu. Ketika engkau teguh dengan imanmu dan melekat kepada Kristus, maka Tuhan akan membuat satu jalan bagimu. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan yang berikan kepada kita. Kenapa saya mengatakan saya memakai dengan sapu tangan Tuhan? Karena ada firman yang datang. Firman itu datang yaitu sapu tangan, yang saya menjulukinya dengan sapu tangan, yaitu kemuliaan Tuhan yang sangat besar yang akan menutupi kita semuanya. Di sini saya tulis, kemudian datanglah firman Allah, yaitu sapu tangan besarnya Allah, diletakkan di antara kita dan Dia yang menghipnotis, melumpuhkan dan meneror. Firman Allah menciptakan kepercayaan dan pengharapan baru. Kalau kita diizinkan, Dia melakukannya. Kembali kepada iman saudara. Apakah saudara membatasi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Atau saudara tidak mau lagi membiarkan hipnotis itu merajalela di dalam hidupmu? Tetapi saya mau mengatakan, hai anak-anak Tuhan yang dikasihi, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untukmu. Jangan engkau jual nama Tuhan dengan harga yang murah karena ditipu dan dihipnotis oleh si ular tua itu, oleh si setan itu. Tetapi pertahankanlah dengan imanmu, karena pengorbanan Yesus tidak sia-sia untukmu dan harganya sangat mahal, dibayar dengan tunai dan lunas tanpa berhutang. Mari tetap kobarkan iman percayamu kepada Kristus Sang Penebus dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 di sini ditulisnya,
Dengan jelas ini firman yang mengatakannya ya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang tidak sejati, yang hanya sementara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak hal-hal. Tadi saya sebentar berbincang dengan teman saya, dia menceritakan sedikit ya dari hal ini. Tapi kalau saya ambil kesimpulannya bahwa ketika kita ditolong atau kita diberi kuasa oleh roh yang bukan dari Tuhan, itu ada perjanjiannya. Tetapi yang dari Tuhan itu kekal untuk selamanya. Tapi saya tidak membahas ke situ Bapak Ibu karena itu tidak penting. Yang penting saya cuma mengatakan tetaplah engkau beriman kepada Kristus. Amin. Yohanes 8 ayat 36, karena ini punya kita. Jadi ini yang harus kita kobarkan ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan saudara, saudara pun benar-benar, ayo sama-sama katakan yang ada di rumah, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Jangan ragu lagi, dia yang memerdekakan saudara, dan saudara benar-benar orang-orang yang dimerdekakan. Kita tidak boleh lagi percaya dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng nenek moyang, dengan segala kekuatan supranatural yang di luar Kristus. Buang itu semuanya. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah, jauh lebih besar dari segala kuasa apapun, karena Allah pemilik hidupmu dan dunia ini. Baik dunia orang yang hidup maupun dunia orang yang mati itu adalah milik Kristus. Maka dari itu pertahankan iman percayamu. Iman adalah percaya kepada Allah lebih dari perasaan atau pengertian kita. Amin. Itu yang dikatakan iman percaya. Saya ulang ya. Iman adalah percaya kepada Allah lebih dari perasaan atau pengertian kita. Jadi nggak bisa dinalar dengan pengertian ini. Itu adalah iman. Iman yang sejati selalu ada dalam sebuah pribadi, yaitu dalam diri Yesus. Amin. Itu adalah iman yang sejati. Nah, dengan iman yang sejati yang ada dalam diri Kristus itu, kalau saudara percaya Yesus, mari kita ikuti teladan Kristus ini. Amin. Kita ikuti teladan Kristus dan kita memiliki iman seperti iman Yesus. Dalam segala perkataan dan perbuatannya, manusia membuat hal mempercayai Allah menjadi begitu sulit. Ya, ini kembali ke hipnotis iblis lagi. Kembali kepada hipnotis si ular tua itu. Sukar sekali untuk percaya. Sulit sekali, kok nggak tiba-tiba waktunya. Janjinya kok ya Kak datang-datang gitu ya. Tapi percayalah, kalau saya tadi sekilas sudah menyaksikan, saya menantikan 20 tahun dengan janji Tuhan. Dan itu Tuhan genapi. Saya yakin kalau saudara percaya dan saudara mengikuti terus apa yang tertulis dalam firman Tuhan, saudara akan mengalaminya hal yang sama. Dan itu akan dinikmati oleh anak cucumu loh. Bukan cuma pada diri saudara pribadi, tidak, sampai kepada keturunanmu. Kalau pergumulan saya sih tempat tinggal ya. Karena 27 tahun yang lalu saya dalam proses gitu. Tapi saya tidak ke sana ya. Saya tidak menyaksikan itu, nanti kalau kita sudah berjumpa untuk ibadah. Mungkin saya juga sudah sering sekali menyaksikannya. Nah, saya kembali ke dalam firman Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau saudara tetap memiliki iman yang teguh. Amin. Ada amin. Nah, sekarang apakah seorang anak kecil mempunyai kesulitan untuk percaya kepada orang dewasa yang menggendongnya? Apakah seorang anak berumur 4 tahun akan berkata, saya tidak tahu apakah saya cukup mempercayai saudara untuk menggendong saya? Ini orang lain, bukan papanya, bukan mamanya. Tetapi dia bilang, ayo tak gendong, ayo tak gendong. Anak ini ketakutan, ada enggak? Ada. Tetapi anak ini memiliki iman percaya yang sejati. Sehingga dia tidak takut. Saya percaya saya tidak mungkin akan dijatuhkan, gedebok gitu. Enggak mungkin, saya pasti akan digendong sampai tiba di rumah saya. Milikilah iman seperti anak kecil. Anak kecil kalau sudah dijanjikan dia pegang janjinya. Mamanya bilang, ya nak nanti mama belikan sepeda. Padahal mamanya bilang, nanti kalau aku dapat arisan anakku tak belikan sepeda gitu ya. Dan pada suatu saat anaknya tanya, "Ma, kapan sepedanya?" Berdoa.
Mah kapan saudara berdoa? Kalau saudara punya arisan, mungkinkah saudara tidak dapat arisan itu? Saya yakin pasti dapat, gak tahu bulan depan, gak tahu bulan ini atau 2 bulan lagi pasti dapat. Ketika anak ini percaya akan terjadi sama seperti saudara. Saya meminta saudara tetap percaya apapun yang menjadi janji Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan berjanji apa kepada saudara secara pribadi. Saya tidak mengerti Tuhan apa pergumulan saudara, dan saudara terima janji Tuhan itu jangan goyah. Amin. Tetap imani, tetap teguh. Pasti akan tiba. Tidak ada saudara yang tidak tiba, pasti tiba. Karena Tuhan yang menyediakan. Saudara pesan barang, saudara paketan dijanjiin. Bu, saya kirim barang ke ibu ya. Ditunggu. Saya yakin pasti akan datang. Sama ketika Yesus, ketika Roh Kudus berjanji kepadamu, pasti dia akan jauh lebih menepati daripada manusia. Faham ya dengan apa yang saya sampaikan ini, ilustrasi ini. Nah, maka dari itu, yang anak kecil tidak mengerti apa-apa tentang iman, tetapi mereka mempraktekannya. Semakin besar iman yang kita miliki, semakin kita tidak menyadarinya. Bahwa iman pada akhirnya bukanlah apa-apa, hanya membiarkan Allah melakukan apa yang Dia katakan. Wow, rasanya iman kalau kita bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ketika saudara tinggal di dalam iman tanpa kita sadari, saya tanpa menyadari 20 tahun, pas genap 20 tahun saya memiliki apa yang Tuhan janjikan. Selama ini saya menyadari enggak, waduh kok masih kontrak. Ya kontrakan habis, cari lagi bagaimana, kontrakan habis cari lagi. Cari apa maksudnya? Cari uang. Untuk apa? Untuk kontrak gitu. Saya malu ditanya orang, Bu ini rumahnya sendiri atau kontrak? Kontrak, memang kontrak, gak perlu malu. Tetapi ketika janji Tuhan itu datang, seperti apa yang sudah Dia katakan, tanpa saya sadari, Tuhan yang mengenapi semuanya. Kalau hal itu boleh terjadi kepada saya, pasti akan terjadi kepada saudara. Kenyataan dinamika pertama dari mujizat firman Allah mencakup 98% dan iman hanyalah 1%. Wah, karena apa? Sudah terbukti. Iman hanyalah tangan yang menggapai apa yang Allah tawarkan. Hanya itu yang diperlukan. Rangkaian kuasa mujizat hampir rampung, tetapi masih ada satu hal, 1% yang terakhir, yaitu iman yang sejati selalu ada dalam sebuah pribadi, dalam diri Yesus, dalam segala perkataan dan perbuatannya. Ketika diri Yesus ada di dalam saudara, jadilah engkau pribadi yang seperti Yesus, yang terus ada di dalam iman. Bagaimana Bu caranya? Kita masuk di dalam dinamika yang ketiga, bertindak dalam ketaatan. Wow, sekarang kita sudah dalam dinamika 3. Untuk menggapai ini, untuk menikmati mujizat Tuhan, kita tetap di dalam iman. Dan ketika kita benar-benar ada di dalam iman, kita bertindak di dalam ketaatan. Iman tanpa ketaatan tidak ada gunanya sama sekali. Aku beriman, aku taat, tetapi menukarkan hak kesulungan dengan kacang merah, sia-sia semuanya. Amin. Semuanya sia-sia. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Ayo kita lihat ke Mazmur dulu, kita baca ayatnya. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kata Daud. Tuhan, Dia akan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Iman adalah lompat dari gelap kepada terang. Ini tujuannya ketika saudara bertindak di dalam ketaatan. Tuhan mau saudara dan saya memiliki ketaatan. Ketika Tuhan arahkan kita ke barat, kita ke barat, kita ke utara, kita ke utara, kita ke depan, kita ke depan, kita ke belakang, kita ke belakang. Ikuti aja arahnya Tuhan, maka segalanya akan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena iman adalah lompat dari gelap kepada yang terang. Benar, rahasia yang terakhir ini adalah ketaatan atau suatu tindakan. Ketika saudara taat dan saudara bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah mujizat yang dari Allah
segera datang dan terjadi di dalam kehidupanmu. Yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Hal ini sangat menjelaskan ya. Dan mengapa begitu banyak orang Kristen tidak pernah mengalami kuasa mujizat Allah secara pribadi dalam hidup mereka? Pertanyaannya sering terjadi itu. Mereka duduk dengan setia di bangku gereja, mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan terbaik ya. Seperti saat ini mungkin semua banyak yang ikut online, bahkan menangis, berdoa dan mengaku. Gak kurang, waduh kalau di dalam nangis yang lebih banter daripada yang khotbah. Bu, kenapa Pak? Kenapa kok nangis? Disenggol tambah nangisnya semakin keras. Waduh, pendeta gak ngerti, dikira dia dapat jamaah Tuhan, semakin kenceng khotbahnya. Begitu ada yang tahu, ya mesti aja dia punya masalah berat, walah gitu ya. Nah, bukan yang itu, yang Tuhan mau bukan yang sedemikian. Perhatikan terus di sini. Ada yang berdoa dan ada yang mengaku, Tuhan aku percaya. Mereka mendengar firman dan percaya. Sepertinya itu, bagaimana tindakan kita taat? Taat itu bisa dilihat, didengar orang atau tidak? Tidak, tetapi bisa dilihat. Bertindak di dalam kebenaran. Bertindak suatu tindakan itu tidak bisa didengar oleh orang di sekelilingmu, tetapi bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Amin. Bertindak dalam ketaatan itu tidak didengar tetapi dilihat. Perbuatan Tuhan dilihat oleh banyak orang. Kematiannya di atas kayu salib dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga mengeluarkan kita yang di dalam kegelapan menjadi dalam terang kemuliaannya. Dahsyat Tuhan, ajaib ya. Hari ini firman Tuhannya adalah firman Tuhan yang mengarahkan, karena Tuhan mau saudara semuanya yang melihat, yang mengikuti di dalam ibadah online, yang di luar GKI Jehovah, jemaat GKI Jehovah Rafa, engkau juga diberkati. Dan jemaat GKI Jehovah Rafa sangat diberkati. Amin. Semua tetap melihat atau mengabaikan, hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Kemudian apa? Mereka tidak melompat keluar untuk mendapati Tuhan. Mereka hanya duduk di sana menunggu Yesus melakukan sesuatu. Wah, ini orang yang menangis-menangis tadi nih. Dan bilang, Tuhan kirimlah kuasamu. Dan Yesus diam saja. Haleluya. Kita harus ada tindakan untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan yang baik, menyembah Tuhan, bersimpuh di bawah kakinya dan hidup di dalam ketaatan. Apabila kita menghendaki sesuatu terjadi, kita harus keluar dari perahu kita dan bergabung dengan Yesus. Masih ingat? Kita harus keluar dari perahu dan kita bergabung dengan Yesus, berjalan di atas gelombang. Karena apa? Karena Yesus sedang memanggil kita. Kemarilah, datanglah. Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk saudara. Ketika saudara mau datang, silakan. Kemarilah, datanglah, bergabunglah dengan aku. Aku akan memberikan kuasa atasmu. Dan aku akan memberikan mujizat dalam hidupmu. Ketika engkau apa? Ketika engkau memiliki roh yang taat. Ketika engkau melakukan ketaatan. Ketika engkau bertindak, maka Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tidak berkata bertahanlah, enggak loh. Tuhan enggak bilang wes bertahan aja di sana, tidak. Tetapi kemarilah dan melangkah. Aku akan datang dan bergabung bersamamu di dalam perahu itu yang dia katakan. Datanglah. Ketika kita disuruh datang, disitulah mujizat bisa terjadi. Ketika engkau bertindak, ketika engkau memiliki yang taat. Amin. Nah, hari-hari penuh mujizat telah berlalu. Allah berkehendak supaya siapa yang sakit dan percaya terus belajar untuk mempercayainya. Kalau waktunya telah tiba, kehendak Tuhan yang jadi. Orang tidak sakit pun bisa mati. Karena kelahiran dan kematian itu sudah menjadi alur di dalam cerita kehidupan kita di muka bumi ini gitu ya.
Mereka puas hanya dengan mendengar kesaksian tentang kuasa mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Jangan, mari kita sendiri ikut mengalaminya. Amin. Kenapa? Karena engkau juga diberikan kuasa. Ketika saudara diberikan kuasa, saudara diberikan kepercayaan, rasakan dan nikmati kuasa kehadirannya akan mengubah di dalam setiap kehidupanmu. Seperti Petrus melompat, Petrus melakukan apa yang harus dia lakukan. Amin. Kita sendiri juga harus bertindak, entah kita mengoncangkan perahu atau tidak atau bagaimana, tetapi kita tetap harus memiliki roh yang takut dan taat kepada Tuhan. Ada satu tindakan, bertindaklah maka engkau akan mengalami apa yang tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 17 tadi, dan engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada banyak orang. Amin. Di dalam Yohanes 9 kita baca di sana, iman adalah melompat keluar dari gelap kepada terang. Di sini bercerita tentang seorang yang seorang yang buta sejak lahir ya. Di sini di Yohanes 9 ini tentang orang yang buta sejak lahirnya. Yuk kita baca sebentar ya di sini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 cukup. Nanti saudara bisa lanjut semua sampai ke ayat 41. Tapi saya mau mengajak kita sama-sama untuk membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12 saja. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian semuanya bisa membaca di dalam Yohanes 9. Saya diingatkan oleh Roh Kudus, ada orang-orang yang belum punya Alkitab. Engkau yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara bisa mengisi di HP saudara dengan Alkitab itu. Saudara bisa datang ke teman atau ke counter HP gitu ya, suruh isikan Alkitab firman Tuhan, Alkitabnya orang Kristen. Nah di situ saudara akan mendapatkannya. Dan saudara bisa ketik-ketik itu nanti akan keluar. Haleluya. Gak tahu, saya diingatkan oleh Roh Kudus, mungkin ada yang melihat dan mengikuti ibadah online ini. Karena firman Tuhan tidak terbatas hanya untuk orang Kristen, tetapi buat setiap kita yang membuka hati dan yang terpanggil. Datanglah, dan engkau datang, saudara datang. Kita bergabung bersama-sama dalam perahu Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan bertindak sesuatu yang baru buat saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita masuk ke dalam ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Di ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan siapa? Allah harus dinyatakan di dalam dia. Beritakanlah, ceritakanlah perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan tidak suka menghakimi orang. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Saat itu Yesus manusia seutuhnya. Ya, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Wow. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Luar biasa loh, Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyatnya. Ini sebelum dia disalibkan dirinya, dia melayani seperti ini. Lanjut di ayat yang ke-6, kita lihat ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dia memakai sarana tanah. Ya, dia pakai sarana tanah. Maka dari itu jangan mudah kita itu menghakimi. Jangan mudah menghakimi. Tuhan bisa dengan cara apapun. Dan Roh Kudus itu sangat tertib sekali. Di mana dia ada dan apa yang harus dia lakukan. Jangan engkau ragu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh
Tuhan melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya, karena sekarang sudah zaman Roh Kudus gitu ya. Di ayat ke-7, dan berkata kepada, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, berarti pengutusan. Orang ini diutus untuk membasuh ke kolam Siloam. Seperti saudara dipanggil bertindak dan taat, maka mujizat itu terjadi. Orang ini taat, melangkah, taat, dan mujizat terjadi. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Karena ada tindakan, dengan iman percayanya ada tindakan, percaya kepada mujizat, bukan percaya kepada utusan Tuhan. Dia bertindak, memiliki ketaatan, dia mendapat mujizat. Ayat yang ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, dari dirinya sendiri, orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Dia berkata, Tuhan telah lakukan sesuatu buat aku. Bersaksi, saudara jangan takut untuk bersaksi. Saksikan dalam kemuliaan Tuhan. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Di ayat yang ke-11, jawab orang itu, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, jelas ya. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, katanya si buta tadi, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Orang ini pun tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi dia melakukan, dia bertindak, dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Pertindakan dan ketaatan membawa kemujizatan. Saudara mau mengalami mujizat, bertindak apa yang Tuhan katakan. Memiliki roh yang taat dan takut akan Tuhan. Maka percayalah, mujizat yang besar itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Hari ini saya memberitahu, ada di dalam firman. Ada di dalam kehidupan saudara. Yesus, Roh Kudus tidak jauh darimu, dia ada di sebelah kananmu. Saat ini pun dia bersama saudara. Kalau saudara sedang melihat ibadah online ini, mengikuti ibadah online ini, ada Roh Kudus bersama denganmu. Rasakan kehadiran dan kuasanya. Ketika kita memasuki di dalam dimensi yang ketiga ini. Dimensi yang ketiga membuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa untuk kita. Tuhan baik ya buat kita. Nah, saya di sini menuliskan menenggelamkan kita, tetapi akan membawa kita seperti banjir yang membawa Nuh yang menenggelamkan para pengejeknya beserta seluruh dunia. Saudara jangan takut kalau diejek Allah. Oh, saiki tadi ini biar aja. Oh, begini biar aja. Saudara nggak usah gubris apa yang dikatakan dalam ejekan-ejekan itu. Yang penting memiliki ketaatan, menghubungkan kita dengan sumber kekuatan dan kuasanya mulai bekerja di dalam saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau untuk kita semuanya. Ketika saudara masuk di dalam dimensi yang ketiga, ketaatan menghubungkan kita dengan sumber kekuatan dan kuasa Kristus ada di dalam engkau. Yesus telah mengalahkan kehancuran di kayu salib dan dia akan datang dan menggendong saudara dan saya. Dia tersenyum mengisyaratkan dan berkata, datanglah hai anak-anakku yang kukasihi. Haleluya. Saudara bahagia, saudara senang dengan berita firman Tuhan pagi hari ini. Jangan diragukan lagi, kuasa mujizatnya ada di dalam kehidupan saudara. Kuasa mujizatnya ada di dalam rumah tangga saudara masing-masing. Dia tahu apa yang kau butuhkan dalam segala hal. Saya tidak ngerti, tetapi Allah tahu. Karena Allah ada bersamamu. Allah melihat di dalam hatimu. Kesusahanmu, kesedihanmu, beban-beban yang berat. Dia ada, bertindak, milikilah ketaatan. Sekali lagi, ketaatan menghubungkan kita dengan sumber kekuatan. Dan kuasa Tuhan boleh nyata bekerja di dalam saudara. Itu adalah kasih Bapa, karena simbol yang Tuhan berikan
datanglah, dan dia tersenyum memberikan isyarat yang luar biasa ini untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sudah selesai, kita sudah memasuki dalam dimensi yang ketiga untuk menggapai mukjizat yang dari Allah yang bisa dinikmati oleh keturunanmu dari anak-anakmu sampai kepada anak cucu dan anak cicitmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan, Kau bagikan bagi anak-anak-Mu Bapa, yang beribadah di rumah mereka masing-masing, yang sudah mengenal Engkau sejak lama atau yang baru mengenal Engkau Tuhan, atau yang belum sama sekali mengenal Engkau tetapi mengikuti ibadah online ini Bapa. Engkau turun tangan menjamah, mengurapi dan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Engkau ubahkan Tuhan, Engkau ubahkan dari segala keterpurukan mereka. Ketika mereka merespon apa yang hamba sampaikan, yang Engkau sampaikan melalui bibir dan lidah hamba-Mu ini ya Bapa, mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Ketika Engkau dengan tersenyum dan mengatakan datanglah, dan anak-anak-Mu ini datang kepadamu, maka ketika mereka datang, iman mereka mulai percaya. Maka kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu Engkau berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, hamba bersyukur buat firman-Mu. Dari dimensi pertama, dimensi kedua, dan dimensi ketiga, ada 1% iman percaya itu. Dari 1% akan bertumbuh menjadi 100%. Karena Engkau mau Tuhan, iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dan penebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Kami terima kebenaran firman ini dengan sukacita dan menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa hanya nama-Mu Tuhan sumber kekuatan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Berharap kini aku bersama.
Sungguh Bapa, biarlah pujian ini Tuhan boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami akan mengikuti panggilan-Mu dalam kesetiaan kami Bapa. Kami mau melangkah dalam ketaatan, kami mau bertindak sesuai apa yang Engkau mau dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang ibadah kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus beserta dengan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau yang turun tangan memberkati dan mengurapi anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Diberkatilah engkau ketika engkau duduk, diberkatilah engkau ketika berdiri. Diberkatilah engkau ketika engkau bekerja, diberkatilah engkau ketika istirahat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu. Dibuatnya semua menjadi berhasil apa saja yang engkau pegang, dan tidak ada satupun yang gagal. Iblis tidak berkuasa atas hidupmu, karena engkau adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan melalui kuasanya, melalui darahnya yang tertumpah bagimu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Kau tetapkan untuk menjadi bagian kami dalam keturunan Daud. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah terima berkat, percaya dengan imanmu, kuasa dan mujizatnya akan nyata bagimu. Bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi.